Setelah Lebaran, krisis datang diam-diam. Ini yang harus kamu siapkan. Tahukah kamu, setelah Lebaran berlalu, rumah mulai sepi. Dompet mulai menipis. Dan di saat yang sama, dunia sedang bergejolak. Perang, harga minyak naik, ekonomi global mulai goyah. Dan tanpa kita sadari, dampaknya pelan-pelan masuk ke hidup kita. Realita yang tak terlihat. Banyak orang berpikir, perang itu jauh, di Timur Tengah. Apa hubungannya dengan saya di Indonesia? Tapi faktanya, dunia hari ini terhubung. Ketika minyak naik, ongkos kirim naik, harga barang naik, daya beli turun. Dan yang paling terasa, orang kecil yang paling duluan terdampak. Bapak-bapak yang kerja harian, ibu-ibu yang mengatur dapur, anak-anak yang minta jajan, semua mulai merasakan hidup yang semakin berat. Setelah Lebaran, titik rawan. Setelah Lebaran, banyak keluarga mengalami hal yang sama. Tabungan berkurang, pengeluaran besar, kebutuhan tetap jalan. Lalu tiba-tiba, harga mulai naik. Beras naik, minyak goreng naik, transportasi naik. Dan saat itu terjadi, banyak orang tidak siap. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak diberi peringatan. Peringatan dalam Islam. Dalam Islam, krisis bukan hanya soal ekonomi. Ini adalah ujian keimanan. Allah mengingatkan bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kelaparan, dan kekurangan harta. Tapi banyak dari kita lebih sibuk menyalahkan keadaan daripada memperbaiki diri. Padahal, krisis bisa jadi peringatan bahwa kita terlalu boros, terlalu bergantung pada dunia, dan lupa siapa pemberi rezeki. Kesalahan besar saat krisis. Saat krisis datang, banyak orang melakukan kesalahan yang sama. Panik, beli berlebihan, berutang untuk gaya hidup, putus asa, merasa hidup sudah selesai. Padahal, ini yang berbahaya. Karena krisis ekonomi bisa berubah jadi krisis mental, bahkan krisis iman. Jalan keluar atau solusi nyata. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan teori, ini cara bertahan. 1. Kendalikan keuangan. Kurangi yang tidak penting. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Ingat, banyak orang jatuh bukan karena miskin, tapi karena tidak bisa mengatur. 2. Hidup lebih hemat. Matikan listrik yang tidak perlu. Kurangi pemborosan, karena di masa depan, energi bisa jadi semakin mahal. 3. Belanja dengan akal, bukan emosi. Jangan ikut-ikutan panik, karena ketika semua orang panik, harga akan semakin naik. 4. Cari tambahan penghasilan. Jangan bergantung satu pintu rezeki. Mulai dari kecil, yang penting halal dan konsisten. 5. Dekatkan diri pada Allah. Perbanyak sedekah, perbaiki sholat, perbanyak doa. Karena rezeki tidak hanya datang dari logika, tapi dari keberkahan. Tahukah kamu, krisis tidak pernah memberi tanda besar. Dia datang perlahan, masuk diam-diam, dan menghantam mereka yang tidak siap. Tapi, bagi yang sadar, bagi yang bersiap, bagi yang dekat dengan Allah, krisis bukan kehancuran. Krisis adalah kesempatan untuk jadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat dengan Tuhan. Jangan tunggu sampai semuanya mahal. Jangan tunggu sampai semuanya sulit. Mulai dari sekarang, perbaiki hidupmu, atur keuanganmu, dan kuatkan imanmu. Karena bisa jadi, yang akan bertahan di masa depan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. @Gladiator Neraka. Like, comment, subscribe.